Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa ya yang membuat rambutku bergerak? Apakah kalian tahu, anak-anak? Nah, selanjutnya, sumber energi apa yang membuat kincir angin bergerak? Ya, ternyata sumber energi angin. Nah, di sini Siti memiliki kincir angin yang terbuat dari kertas. Ia sangat senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir angin seperti Siti? Nah, di sini cara membuat kincir angin dari kertas. Alat dan bahan yang harus kita gunakan yaitu kertas berbentuk persegi, sumpit atau lidi, atau juga bisa diganti oleh gulungan kertas. Lalu ada gunting, lem, jarum, atau paku, payung, atau pin. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatannya, ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Nah, di sini kalian bisa melihat tutorial di YouTube atau bisa di mana saja. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Nah, selanjutnya di sini cara membuat kincir air dari plastik. Yang pertama, kalian membutuhkan botol plastik bekas, dan kedua, gabus bekas tutup botol, selanjutnya lidi atau sumpit, dan yang terakhir gunting. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Selanjutnya, buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Dan yang ketiga, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Lalu, pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Dan yang terakhir, kincir siap digunakan. Nah, di sini panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Jadi, dalam kalian membuat kincir angin tersebut, kalian harus berhati-hati. Kalian harus menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Nah, berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang biasa kamu lakukan, yaitu berhati-hati dalam penggunaan benda tajam seperti jarum atau gunting. Selanjutnya, minta bantuan guru atau orang tua jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Selanjutnya, lakukan kegiatan sesuai instruksi. Dan perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Nah, lalu apa sih manfaat kincir angin bagi manusia dan kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kincir angin yang sebenarnya mempunyai manfaat yang pertama untuk pembangkit listrik, kedua membantu penyaluran air dalam irigasi, lalu energi yang ramah lingkungan, selanjutnya alternatif penggunaan bahan bakar fosil, dan 5 membantu proses pemotongan kayu, 6. Membantu mengalihkan arah air. Ketujuh, sebagai pompa air dan penyalur air. Dan kedelapan, membantu proses penggilingan padi.
Lalu ada manfaat kincir air bagi manusia dan kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya digunakan untuk kepentingan irigasi atau pengairan, biasanya untuk irigasi persawahan. Selanjutnya, banyak juga digunakan sebagai alat penggiling pertanian. Lalu yang keempat, digunakan juga sebagai alat pengering laut. Dan yang kelima, bisa dijadikan sebagai objek wisata. Jadi, begitu manfaat kincir angin dan kincir air yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.